Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Gimana kabarnya hari ini? Ibu harap semuanya sehat-sehat ya. Nah, hari ini kita akan melanjutkan materi matematika kita. Tapi kali ini kita akan masuk pada materi baru, yaitu tentang statistika. Membaca dan menafsirkan data. Baiklah, kita masuk saja pada materinya. Sebelumnya, kita harus tahu dulu nih, apa itu statistika? Nah, statistika adalah ilmu yang mempelajari tentang pengolahan data. Terus, apa sih fungsi dari statistika? Untuk apa kita belajar statistika? Nah, perlu kalian ketahui bahwa statistik itu sangat penting untuk memperkirakan sesuatu. Nah, contohnya, ketika para peneliti meneliti atau memperkirakan cuaca. Kemudian ada lagi ketika para pebisnis memperkirakan keuntungan usahanya, ataupun ketika dokter sedang memprediksi sebuah penyakit, atau reporter ketika memprediksi hasil pemilihan presiden ataupun wakil presiden. Dan masih banyak lagi fungsi dari statistik itu sendiri. Nah, sekarang bagaimana cara membaca dan menafsirkan data? Ketika ada suatu data, nah misalnya data yang ditampilkan baik itu dalam tabel atau dalam diagram, nah kita bisa membaca data tersebut. Kalau kita membaca data, artinya kita menyebutkan informasi yang hanya tertulis di dalam tabel. Nah, kalau kita menafsirkan data, artinya kita menemukan informasi lain yang tidak tertulis dalam tabel atau diagram tersebut. Contohnya seperti data paling banyak atau data paling sedikit, kemudian data terendah atau data tertinggi, ataupun selisih atau jumlah, seperti itu. Nah, gimana cara kita menentukan data dengan ukuran tertentu? Di sini Ibu punya tabel nilai ulangan matematika siswa kelas 4. Jadi, di sini kalian bisa tengok ya. Nah, dari data tersebut kita bisa mengetahui bahwa yang pertama, siswa yang memiliki nilai 6 ada 3 orang. Kemudian, siswa yang memiliki nilai 7 ada 6 orang. Siswa yang memiliki nilai 8, 9 ini ada 4 sama 2. Atau dengan kata lain kita bisa bilang siswa yang mendapat nilai lebih dari 7 berarti artinya nilai 8 dan nilai 9 ya. Berarti ada 6 orang. Nah, jadi ini dinamakan membaca data. Nah, ketika kita langsung menyebutkan apa yang tertulis di dalam tabel tersebut. Nah, menentukan data terbesar dan terkecil. Ini masih data yang tadi. Dari data yang ini kita bisa menafsirkan. Kalau tadi kita membaca, nah sekarang kita menafsirkan tabel ini. Yaitu nilai terendah yang diperoleh adalah nilai 6. Nih, kita bisa tahu bahwa ternyata ada nilai paling rendah, yaitu nilai 6. Kemudian nilai tertinggi, kita bisa ketahui bahwa adalah nilai 9. Nah, terus nilai yang paling banyak diperoleh siswa adalah nilai 7, karena banyak siswanya ini yang paling tinggi, yaitu 6. Dan nilai yang paling sedikit diperoleh oleh siswa adalah nilai 9 karena hanya 2 orang. Nah, jadi ini dinamakan menafsirkan karena kita bisa menemukan data lain selain yang tertulis yang tampil langsung di tabel tersebut. Perbedaan membaca dan menafsirkan data. Nah, supaya lebih jelasnya Ibu akan kasih lagi contoh yang lain. Nah, ini data banyak hewan yang dipelihara oleh Randi. Ada kelinci, kucing, dan burung. Nah, kalau kita membaca data, maka kita bisa langsung menyebutkan ya. Banyak kelinci ada 6 ekor, banyak kucing ada 4 ekor, dan banyak burung ada 7 ekor. Nah, ini jika kita membaca data. Jadi, langsung nampak di dalam tabel tersebut. Jadi, kita tinggal menyebutkannya secara langsung. Namun, kalau yang seperti ini, hewan yang paling banyak dipelihara oleh Randi adalah burung karena ada 7 ekor. Kemudian hewan yang paling sedikit dipelihara Randi adalah kucing karena hanya 4 ekor.
Nah, ini disebut dengan menafsirkan data. Nah, sekarang Ibu punya contoh lain. Nah, di sini ada kelas 4. Ini adalah nilai ujian dari kelas 4 dari 20 siswa. Nah, jika kita tampilkan dalam tabel atau kita salin di tabel, maka kita bisa isi bareng-bareng ya. Jadi di sini ada turus itu atau tali itu ketika kita menghitung maka kita kasih 1, 2 gitu ya. Jadi frekuensi itu adalah banyaknya siswanya. Nah, sekarang kita hitung bersama-sama. Mulai dari 50. Sekarang bantu Ibu untuk mencari nilai 50. Kita lihat 50 ada berapa di sini. Nah, ternyata 50 hanya 1. Oke, kita coret 50. Jadi Ibu tulis di sini 50 1 kali dan frekuensinya hanya 1. Kemudian 55. 55 ada 1, 2. Jadi Ibu tulis di sini 1, 2. 60 ada 1. Oke, hanya 1. 65 ada 1, 2. Di sini 1, 2. 70 ada 1, 2, 3. 1, 2, 3. Kemudian 75 ada 1, 2. Jadi Ibu tulis di sini 2, sini 2. 85 ada 1, 2, 3, 4, 5. Jadi Ibu tulis di sini 1, 2, 3, 4, 5. Dan di sini tulis angkanya 5. Kemudian 90 ada 1, 2, 1, 2. 95 ada 1. Dan terakhir untuk 100 ada 1 juga. Nah, ketika kalian menghitung frekuensinya, maka harus pas berjumlah 20. Kalau misalnya tidak berjumlah 20, berarti kita salah hitung tadi. Tapi insya Allah ini sudah cukup ya. Nah, dari contoh ini, maka kalian bisa melihat tabel dari data yang ini. Jadi data ini kita salin ke dalam tabel. Nah, sekarang kita membaca tabel tersebut. Maka kalau kita membaca, kita bisa menyebutkan secara langsung seperti ini. Nilai ujian 50 itu ternyata hanya 1 orang yang mendapatkan. Atau ada 1 siswa yang mendapatkan nilai 50. Kemudian ada 2 siswa yang mendapatkan nilai 55. Ada 1 siswa yang mendapatkan nilai 60 dan seterusnya. Itu ketika kita mau membaca data. Nah, kalau kita mau menafsirkan data, maka kita bisa sampaikan seperti ini. Nilai paling rendah pada ujian tersebut adalah nilai 50. Dan nilai tertinggi pada ujian tersebut adalah nilai 100. Kemudian kita bisa bilang juga seperti ini, kita menafsirkan dengan melihat nilai yang paling banyak. Jadi nilai yang paling banyak diperoleh dalam kelas itu adalah nilai 85 karena di sini ada 5 orang. Seperti itu ya ketika kita mau menafsirkan data. Jadi bisa dibedakan kalau misalnya membaca data, kita langsung membaca apa yang tertulis di dalam tabel. Tapi kalau misalnya mau menafsirkan, maka kita bisa menentukan nilai tertinggi, nilai terendah, selisih, jumlah, seperti itu. Oke. Sudah selesai sampai di sini. Selanjutnya mari kita kerjakan latihan yang Ibu berikan. Nah, terima kasih sudah belajar dengan baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.